Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hadjan Pramudita Sabta Nurasa, SPD, nomor induk kepegawaian 199114/2024-211011. Unit kerja SMP Negeri 1 Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Tempat tanggal lahir Cirebon 14 Agustus 1991. Jabatan Guru Ahli Pertama, Guru Prakarya dan Kewirausahaan. Dalam hal ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan dengan berjudul menumbuhkan pemahaman konsep dan kreativitas melalui pembelajaran prakarya dengan metode collaborative learning, disingkat CCL. Lanjut, dalam merencanakan aksi perubahan, ada isu permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama, isu minimnya pemahaman konsep prakarya oleh siswa. 2. Isu kurangnya kreativitas siswa dalam menghasilkan karya. 3. Kurangnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Gagasan atau ide yang akan dilaksanakan. 1. Menyusun dan menyiapkan metode collaborative learning. 2. Membuat proyek kreatif dan mengadakan pameran hasil karya. 3. Memperkuat pemahaman konsep dasar dan mengadakan diskusi kelompok kecil. Lanjut, dalam latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan undang-undang. Dalam hal ini, kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Orientasi ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 April 2025 dengan metode blended learning. Tujuannya untuk membantu P3K mengenal berbagai organisasi perangkat daerah disingkat OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, serta memahami aturan disiplin pegawai yang terwujud pegawai profesional, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah dalam memberikan pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu, dalam pembekalan orientasi ini bertujuan memperkuat peran berbagai pelaksanaan tugas negara, serta memastikan keselarasan dengan visi dan misi pemerintahan dalam pelayanan publik, salah satunya menerapkan profesionalisme sebagai ASN di tempat kerja, yakni saya sendiri di SMP Negeri 1 Astana Japura sebagai guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yang melakukan rencana aksi perubahan dengan judul menumbuhkan pemahaman konsep dan kreativitas melalui pembelajaran prakarya dengan metode collaborative learning. Tujuan umum
Rencana aksi orientasi P3K bertujuan meningkatkan pemahaman tugas etika disiplin ASN dan adaptasi kerja. Tujuan khusus merencanakan untuk mendorong penerapan metode collaborative learning dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan guna meningkatkan pemahaman konsep dan kreativitas peserta didik di instansi SMP Negeri 1 Astana Japura. Waktu dan tempat orientasi P3K ini dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai 14 April 2025. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi. Visi dan misi pemerintahan Kabupaten Cirebon yang akan menjadi dasar pemahaman nilai dan etika yang harus dipegang oleh ASN P3K. Adapun visi pemerintahan Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Visi 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Lanjut, ini adalah SOTK OPD Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Perlu ditetapkan peraturan Bupati terkait hal tersebut di Kabupaten Cirebon untuk penataan kedudukan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat daerah serta melaksanakan pasal 16 ayat 2 Permen PAN RB No 25/2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi. Lanjut, SOTK OPD Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan adalah lembaga pemerintahan yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pendidikan di suatu daerah. Tugas dan fungsinya bervariasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan setempat. Manajemen Kepegawaian P3K. Manajemen aparatur sipil negara, disebut ASN, adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K dalam melaksanakan tugas jabatan yang sama paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dalam P3K disampaikan kepada tim penilai P3K. Disiplin P3K. Disiplin P3K adalah kesanggupan P3K untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Pelanggaran disiplin P3K meliputi setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan P3K yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin P3K baik di dalam ataupun di luar jam kerja.
Nilai dan etika SMP Negeri 1 Astana Japura. Visi: unggul dalam prestasi yang dilandasi keilmuan dan ketakwaan. Misi: mewujudkan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Mewujudkan pencapaian peningkatan standar kompetensi lulusan yang berkualitas, mewujudkan peningkatan prestasi akademik ataupun non-akademik di tingkat kabupaten, mewujudkan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai, mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terkini, mewujudkan perkembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai, mewujudkan sikap hidup teruji dan pola hidup sehat yang berwawasan lingkungan, menjadikan sekolah yang ramah anak, mewujudkan hidup optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun rencana strategis melaksanakan pembiasaan 3S, salam, senyum, sapa, menciptakan sekolah ramah anak, melaksanakan program literasi redaton, melaksanakan program Jumat Yasinan, melaksanakan program senam kebersihan, melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melaksanakan kegiatan rutin MGMP serumpun di sekolah dan di MGMP Kabupaten Cirebon, mengadakan kombal belajar di Woskop, menciptakan lomba-lomba pada internal sekolah dan mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah, melaksanakan ekstrakurikuler dan lingkungan hidup, membuat regulasi sekolah terkait lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Adapun SUTK OPD SMP Negeri 1 Astana Japura sebagai berikut. Adapun tupoksi guru P3K. Tugas pokok guru: 1. Mendidik, 2. Mengajar, 3. Membimbing, 4. Mengarahkan, 5. Menilai, 6. Mengevaluasi peserta didik. Fungsi guru: 1. Fungsi instruksional, membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. 2. Fungsi education, mengembangkan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan. 3. Bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi etika peraturan undang-undang dan hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika. 4. Memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan. Kewajiban guru: merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan pengembangan kualifikasi akademik kompetensi secara berkelanjutan, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menunjung tinggi peraturan undang-undang, hukum, dan nilai agama etika, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tempat penyelenggara pendidik melibatkan berbagai aspek penting untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan pengembangan siswa berjalan dengan baik. Inilah metrik rencana aksi perubahan hasil kerja P3K yang terdapat. 1. Rencana kegiatan, menyusun modul pembelajaran, target kinerja, tersedianya modul pembelajaran berbasis collaborative learning, indikator keberhasilan 100% modul pembelajaran selesai. Yang selanjutnya, menyiapkan materi dan alat untuk mendukung kolaborasi siswa melalui pemanfaatan media pembelajaran. Target kinerja, kesiapan guru dan sarana pendukung kolaborasi siswa melalui pemanfaatan media. Diharapkan indikator 80% siswa terlibat aktif dalam kolaborasi tim dan hasil belajar siswa lebih maksimal. Yang kedua, rencana melaksanakan pembelajaran berbasis kolaborasi untuk memperkuat pemahaman konsep dasar. Target: peserta didik mampu memahami materi dalam prakarya yang konkret dan relevan. Indikator:
85% siswa menunjukkan peningkatan dalam pemahaman konsep. Dilanjut mengadakan diskusi kelompok kecil untuk eksplorasi ide kreatif. Targetnya, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dalam interpersonal dan komunikasi terhadap pokok pembahasan. Diharapkan dalam indikator 80% siswa aktif terlibat dalam diskusi kelompok. Yang ketiga, kegiatan mendorong siswa untuk menyelesaikan proyek kreatif berbasis kolaborasi tim. Targetnya, siswa menghasilkan proyek kreatif yang menunjukkan pemahaman konsep dan kemampuan bekerja dalam tim. Indikator pencapaian 80% siswa mampu menghasilkan proyek kolaboratif sesuai standar. Kegiatan selanjutnya mengadakan pameran karya hasil proyek siswa di sekolah melalui program PR5. Targetnya minimal 1 pameran diadakan setiap 1 semester. Indikator pencapaian pameran karya melibatkan satuan pendidikan yang ada di sekolah. Lanjut yang keempat, kegiatan melatih siswa untuk memanfaatkan teknologi dalam menyelesaikan proyek berbasis kolaborasi tim. Target membuat video tutorial berbasis kolaborasi tim. Indikator 75% siswa dapat menggunakan teknologi. Lanjut yang kelima, kegiatan melakukan evaluasi terhadap implementasi metode collaborative learning. Targetnya, laporan evaluasi pembelajaran collaborative learning selama 5 tahun. 7. Indikator, panduan digunakan oleh guru lain. Dilanjut kegiatan menyusun panduan pembelajaran berbasis collaborative learning untuk guru lain. Tersedianya panduan untuk berkelanjutan pembelajaran kolaboratif learning ini. Indikator yang dicapai, program dijadikan model pembelajaran oleh minimal 1 sekolah lain. Selanjutnya penutup. Kesimpulan. 1. Kegiatan orientasi P3K bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman tugas, fungsi ASN, serta nilai dan etika dalam pemerintahan. 2. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. 3. Rencana aksi perubahan dalam pembelajaran ini, khususnya prakarya dan kewirausahaan, di instansi SMP Negeri 1 Astana Japura mengadopsi metode collaborative learning untuk menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yang heterogen. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman konsep serta kreativitas, keterampilan, dan wawasan kewirausahaan peserta didik guna mempersiapkan mereka menghadapi dunia usaha di masa yang akan datang. Lanjut saran yang diharapkan. 1. Setelah kita mengikuti program orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja ASN P3K, khususnya di instansi masing-masing. 2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. 3. Mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. 4. Meningkatkan pemahaman kedisiplinan dan kinerja untuk memastikan P3K sesuai standar yang ditetapkan. Inilah gambar dalam penerapan metode collaborative learning, disingkat CCL, dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal.
banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi ini. Semoga pembelajaran yang kami dapatkan menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.